Afan Ustadz Nyambi Ustadz itu Aki Mokholil teman anak Ustadz mau ikut Nah, belajar. nah, sahlan. Mukhalil di Bangka. Nah, sudah bergabung semua, Brevin juga. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap ilmu bahasa Arab, yaitu di cabang ilmu Nahwu, membahas kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah karya As-Sanhaji Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Di 5 pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari awal matan sampai sebelum bab tentang fiil. Sekarang kita akan masuk ke fiil. Nah, di pertemuan awal sampai kemarin kita sudah melalui 2 bab besar ya. Ya, dan yang pertama itu mukaddimah. Mukaddimahnya beliau menjelaskan tentang definisi kalam, bagian dari kalam itu ada isim, fiil, dan harf, huruf ma'ani. Isim itu apa atau dikenal dengan apa, yaitu ciri-ciri isim. Kemudian ciri-ciri fiil dan harf atau huruf. Kemudian berikutnya tentang bab i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kata disebabkan berubahnya atau perbedaan amil, faktor yang masuk kepadanya, baik secara nampak maupun tersembunyi. Nah, kondisi i'rab itu ada 4, rofa, nasab, khafat, jazm. Isim punya kondisi rofa, nasab, dan khafat, dan fiil punya kondisi i'rab, rofa, nasab, dan jazm. Kemudian kemarin selesai tentang babu ma'rifati alamatin i'rab, bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, akan dibagi menjadi 4, sesuai dengan 4 kondisinya, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazm. Nah, rofa itu memiliki 4 tanda: dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah sebagai tanda asal dan sisanya tanda cabang atau pengganti. Nah, nanti masing-masing dari itu dia masuk ke tempat apa atau jenis kata yang mana, isim apa dan fiil apa. Kemarin-kemarin sudah. Kemudian nasab punya 5 tanda: fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Itu sudah dijelaskan. Kemudian khafat atau istilah lainnya jer itu punya 3 tanda: kasrah, ya, dan fathah. Kemudian jazm punya 2 tanda: sukun dan hadf atau penghapusan. Bisa hadful akhir, menghapus huruf terakhir atau huruf ilah. Bisa hadfu an-nun, menghapus nun. Kemudian baru beliau simpulkan di pasal tersendiri, pasal tentang al-mu'robatu qismani. Mu'robat itu dibagi menjadi 2 bagian, ada yang di i'rab dengan harokat, yaitu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun, dan ada yang di i'rab dengan huruf, yaitu alif, waw, ya, dan nun. Jadi dengan harokat itu ada 4: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian yang di i'rab dengan huruf ada 4: musanna, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, dan al-af'alul khamsah. Nah, itu sedikit mengingatkan apa yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rinciannya bisa melihat ke rekaman. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang fiil-fiil. Baik, silakan dibaca oleh Akh Previn dulu. Sebentar, Akh Previn dibaca. Nah, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul af'ali, babul af'ali, oke, babul af'ali, al af'alu salasatun.
madin wa wa muda ya wa mudari'un wa amrun. Nahwu nahwu doroba wa yadribu. Doroba wa yadribu wa adrib. Nggak Ya, adrib ya, tapi wadrib. adrib. Kalau di wasal Oh, bacanya wadrib. wadrib. Nah, dia kan asalnya idrib ya, dari eh, wazan fi'il amr, doroba yadribu idrib. Nah, kalau dipakai wa, Idrib. ya, doroba wa yadribu wadrib. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum, yakfi dulu sampai situ. Nah, penulis melanjutkan rahimahullah tentang ya, bab af'al, bab tentang fi'il. Karena sebelumnya sudah membahas tentang isim mu'rab kebanyakan, sekarang lebih khusus tentang fi'il. Al-af'alu thalathatun, fi'il itu ada tiga. Madin wa mudhari'un wa amrun. Pertama fi'il madhi, kedua mudhari, ketiga amr. Nah, untuk akhprevin, madin di sini dia kondisi i'rabnya apa? Apakah rafa, nasab, atau khafat? Rofa. Rafa. Nah, Kok. santum. Betul, rafa. Tanda rafanya apa? Hmm. Tanda rofanya udah tahu saya tadi asumsi Harusnya itu apa? rofa cuman karena Hmm. madi kan madi itu Hmm. dari awal memang dibaca madi kan. Nah, nah, kalau rafa harusnya tanda asalnya apa? Rofa harusnya domah Ustad. Dhammah ya, betul. Nah, tapi di sini kok kasroh, artinya sebenarnya tetap dhammah, tapi dhammah muqaddarah ya. Oh, Dhammah domah muqaddarah. muqaddarah. Nah, Hasan, dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena dia termasuk isim apa? Kira-kira Isim maksur. kalau maksur itu yang satu lagi. Temannya maksur apa? Man, Oh, isim mangkus ya Ustad, isim mankus. mangkus. Nah, Hasan, tuh di sini isim mankus ya. Kalau maksur Isim contohnya mangkus. fatan, misalnya fatan. Nah, dia alif, akhirannya alif. Kalau di sini dia asalnya dari madiyun ya. Di sini sebelum sebelum alifnya dia fathah kalau dia isim maksur. Tapi kalau di sini dia kasrah ya, sebelum ya-nya. Tapi di sini nggak ada ya. Asalnya al-madi. Kalau dihapus alif lamnya menjadi madin. Nah, perubahan ini dibahasnya lebih di sorof memang, di tasrif. Nanti di kitab tasrif jilid 2 dan jilid 3, jilid 2. Nanti asalnya dia madiun. Nah, tapi di sini intinya dia isim manqus sehingga tetap rofa dan tanda rofanya dhammah, tapi dhammah muqaddarah ya. Dhammah muqaddarah seperti itu. Nah, ahsan. Kalau di Arab madin dia berarti dia terletak sebagai apa di sini? Madin itu di sini sebagai badal Ustad. Badal. Nah, ahsan. Badal dari Badal dari af'al. bukan afal ya, tapi Oh, salah satu. salah satu. Karena kita bisa lihat dia sama-sama nakirah ya. Kalau afal dia ma'rifah, kalau salah satu dia nakirah. Madin di sini nakirah. Nah, bisa dia badal. Nah, sehingga ikut rafa ya. Dia ikut rafa. Nah, kalau mau di-i'rab madin badalun li salah satun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Ya, tapi di sini nggak ada ayatnya juga ya. Alal ya'i mahdhufah mana min zuhuriha as-siqal. Li'annahu ismun mankus. Li'annahu mankus. Nah, kemudian mudhari'un amrun. Nahwu contohnya daraba untuk fi'il madhi telah memukul, wa yadribu dan sedang memukul untuk fi'il mudhari, wa yadrib dan pukullah untuk fi'il amr. Nah, ahsantum. Yakfi. Berikutnya Pak Willy boleh dibaca. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Nah, Langsung ditarjim apa baca dulu Ustaz? tarjim. Adapun fi'il madi
harokat akhirnya selalu fathah. Nah, Wal amru majzumun abadan. satu-satu dulu Serta aja. Satu oh, paragraf. Nah, ya, Amzat. Al-Madi. Al-Madi di sini sebagai apa? Kita bahas i'rabnya juga. Dia sebagai ini Ustadz ya. Yang mengikuti apa Ustadz namanya Ustadz? Mengikuti, yakin. Ini fa apa ya? Mengikuti apa dia? Enggak, dia fa, ini ada fa apa? Di sini ada yang mungkin baru untuk antum dan sebagian yang lain. Di sini fa Nah, istinafiyah. oh, Istinafiyah. Ya, ini itu apa? kalimat baru. Eh, fa yang menunjukkan kalimat baru aja. Baik Ustadz. Berarti al-madinya sebagai Mubtada Ustadz. mubtada. Nah, mubtada. Nah, coba di i'rab berarti. Seperti apa kalau mau di i'rab? Al-madi. Eh, Al-madi mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi domatun muqaddaratun alal ya'i lithiqol ya Ustaz. Nah, kalau mau panjangnya mana'a min zuhuriha ats-tsiqalu. Oh iya Ustaz, Hmm. mana min tuh athiqal. Nah, kenapa? Kenapa dhammah muqaddarah li'annahu? Li'anahu ismun mu'talul akhirun. Ya, atau istilah di nahwunya biasanya isim man tadi Oh mankus. mankusnya. Kalau mutal Nah akhir tuh Ustaz. biasa ke fiil ya, nggak untuk isim. Oh, Kalau isim dia kalau di isim langsung sebutin apa mankus atau maksur. maksurnya gitu Ustaz. Nah, biasanya kalau isim ya dia mankus atau maksur ya. Kalau Nah misalnya Ustaz. huda huda itu maksur atau fata, nah, di sini dia mankus. Nah, ahsan. Apa Ustaz? Buat tambahan, kalau isim itu cuma dua itu aja Ustaz? Atau ada yang lain sebutannya gitu? Iya, untuk yang ya salah satu dari pembagian isim yang muqaddar atau yang akhirannya huruf ilah atau bukan. Berarti kalau huruf ilah ya dia ada maksud, ada mankusnya. Paling oh ya sebenarnya kalau di syarah-syarah Jurumiyah ketika di pembahasan babul i'rab kita sedikit bahas kalau mau nggak apa-apa. Kan ada lafaz ibarahnya lafzon au takdiran ya. Lafzon au Mm-mm. takdiran. Nah, lafzon artinya itu tanda i'rab yang Lafaznya, nampak kan. lafaznya udah. Ya. Nampak artinya nampak di sini. Artinya dhammah, fathah, kasrah yang zahirah. Nah, takdiran ini yang muqaddar, artinya yang tersembunyi, yaitu dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasrah muqaddarah. Nah, biasanya di syarah-syarah di sini dijelaskan isim itu dibedakan dari tanda i'rabnya yang menjadi dua atau ya yang lafzan atau yang takdiran. I'rab dibagi ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Nah, i'rab takdiri nanti ada yang eh, ya pembagian isimnya, ada yang maksur, mankus, sama paling satu lagi biasanya ditambahkan isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Isim yang mudhof Hmm. kepada ya mutakalim. Nah, karena di situ alasannya beda lagi kenapa dia ditakdir. Kalau maksur itu karena ta'adzur, karena akhirannya alif. Kalau yang mankus itu karena thiqol, karena berat, karena akhirannya ya atau waw dan sebelumnya kasrah. Dan kalau yang ketiga, mudhaf kepada ya mutakalim, itu alasannya karena istighol. Kalau di Eropnya nanti kita Dipaksa. kenal istigholul mahalli biharokatil munasabah. Seperti ini. Udah dibahas juga kan kalau di kata If ya? Anda lupa. Nah, Ustaz, kayak Ada. dipaksa kasroh gitu ya Ustaz ya. Ya betul. Kalau dia mudhaf kepada ya mutakalim, ya harus kasrah menyesuaikan dengan Nah, Ustaz. ya mutakalim. Seperti itu. Tapi memang isi mudhaf kepada ya mutakalim enggak. Dibahas ya dibahas di sebagian syarah dibahas. Jadi tiga itu maksur, mankus dan isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Tapi dia nggak ada istilah khusus ya untuk yang mudhof kepada ya mutakalim. Jadi panjang memang isim mudhof kepada ya mutakalim seperti itu. Nah, santum. Fal madhi maftuhul akhiri abada. Maka fi'il madhi itu akhirnya selalu fathah. Akhirnya selalu fathah. Abadan kenapa di situ mansub? Dia itu Ustaz hal. Hal artinya apa Eh, abadan? eh, selalu Ustaz ya. Berarti Oh, keterangan apa? berarti zaman ya, Dorof zaman Iya, ya Ustaz. dia zorof zaman Abad, atau maf'ul abadan fi. selamanya. Maf'ul fi. Nah, santu. Kalau hal itu menjelaskan fiil ya. Di sini nggak ada fiil. Dan semakna. Berarti bukan. Kita lihat dari maknanya. Abadan, selamanya. Maka dia zorof zaman atau maf'ul fi. Nah, dia selalu fathah. Maksudnya apa? Maksudnya
mabni ya. Intinya sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat, tapi yang kita ambil di sini dia mabni. Intinya fi'il madhi itu mabni. Nah, di sini ada penjelasan. Sebenarnya di sini Ibnu Ajurum mengambil pendapat yang mabninya atas fathah selamanya. Tapi ini ribet sebenarnya. Jadi nanti ketika yang misalnya doroba ya, doroba, doroba, dorobu. Nah, dorobu itu di sini Ibnu Ajurum mengambil pendapat yang mabni atas fathah alias fathah muqaddar. Padahal dorobu ya. Nah, tapi kalau sederhana kalau di Muyasar satu atau yang pendapat yang gampang ya kita lihat aja dari huruf ketiga dari fiilnya. Misalnya doroba berarti mabni atas fathah. Kemudian Fathah, kita tasrif doroba yang huma berarti mabni atas fathah juga. fathah. Nah, tapi kalau dorobu berarti mabni atas Mabni ada domah. dhammah ya. Litisol biwawu bilwawul jamaah ya Ustaz ya. Iya betul. Litisoli biwawil jamaah. Nah, dorobu di sini mabni atas dhammah. Nah, makanya di sini yang ini pendapat yang gampang ya kita lihat dari zahirnya aja. Nah, kalau Ibnu Ajurum di sini pendapat yang berbeda ya. Maftul akhiri abadan. Jadi dia nggak ngelihat akhir ke huruf ketiganya tapi selamanya fathah. Nah, dorobu di sini mabni atas fathah menurut pendapat yang diambil oleh Ibnu Ajurum, tapi fathahnya muqaddar. Tapi ribet kan jadinya. Ya udah, mending kita ambil pendapat yang dhammah saja, mabni atas dhammah. Nah, di Syarah Jurumiyah atau yang lain, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya kalau di nahwu ada perbedaan pendapat, ya kita diperbolehkan untuk mengambil pendapat yang paling gampang, paling mudah untuk kita ambil, paling mudah untuk kita pahami. Nah, kalau anak pribadi ya ambil yang mabni atas dhammah gitu aja. Tapi kalau fikih atau yang lain kita nggak diperbolehkan mengambil pendapat yang gampang, ya, tapi pendapat yang paling sesuai dengan dalil atau yang paling Oke. kita percayai ulama ilmunya. Karena memang ada perbedaan pendapat. Kalau nahu boleh ambil aja yang paling gampang itu. Mau dia eh, karena ini bukan masalah agama secara langsung seperti itu. Nah, jadi di sini penjelasannya demikian. Baik, itu untuk fi'il madhi. Insya Allah cukup. Berikutnya, selanjutnya, ikhwan yang lain ada yang mau baca selain Revin dan Pak Willy? Nabi itu Oke. Abu Hamzah atau Abu Naufal tafadol kalau mau coba. Kalau belum Oh ya iya. dengerin dulu. Nah, Hmm. Abu Allah Ustaz. Hamzah mau coba Eh, wal mudhari'u yang ma sebelumnya dulu, kana yang fi atasnya dulu. awalihi Wal eh, amru dulu. wal amru majzumun abadan. Abadan ya, Wal banyak amru dengan fathah. majzumun abadan. Nah, ya, Fi. Eh, Dan amr atau fiil amr itu majzumun abadan, selalu majzum. iya, nah, Apa? Santum, Ya. ya, Fi. Cukup dulu sampai situ. Barakallahu fikum. Kita jelaskan dulu. Wal amru, kalau rahimahullah, wal amru majzumun abadan. Nah, sedangkan fi'il amr selamanya majzum. Nah, di sini juga beliau berbeda sebenarnya pendapat yang diambil dengan yang pendapat yang mudah. Kalau kita, pendapat yang mudahnya adalah fi'il amr itu mabni juga. Kalau majzum kan artinya dia tidak mabni, dia mu'rab. Nah, jadi di sini ada dua pendapat di antaranya. Yang pertama fi'il amr itu majzum, yang kedua fi'il amr itu mabni. Nah, yang paling gampang yang mabni. Mabni atas eh, dia berubahnya kalau majzum apa, tapi agak ribet di situ. Cuman nggak apa-apa. Kalau di Muyassar satu dijelaskan seperti itu sama untuk akhrifin. Contohnya kita lihat idrib. Idrib. Nah, berarti kita lihat akhirnya dia itu sukun ya, mabni atas sukun. Mabni atas sukun. Karena asalnya dari tadribu. Nah, kalau di kitab tasrif, di sorof dijelaskan perubahannya ini dari tadribu, kemudian jadi idribu, kemudian jadi idribu, jadi idrib. Maka dia mabni atas sukun. Untuk yang fiil mudhari'nya, fiil mudhari' sahih akhir ya. Nah, kemudian idriba, idriba. Idriba dengan idribu misalnya. Idriba dengan idribu. Nah, kita lihat asal fiil mudhari'nya. Asalnya adalah tadribani, tadribani, eh, tadribani dan tadribuna, tadribuna. Ini asal fiil amarnya, asal fiil mudhari sebelum menjadi fiil amar. Karena fiil amar itu kan menyuruh orang kedua. Berarti asalnya fiil mudhari, yaitu kita ambil dari fiil mudhari mukhatab, yaitu yang orang kedua.
yaitu domirnya anta antum antum, anti antum antun. Nah, di sini idriba itu dari tatriba nih. Kalian berdua sedang memukul. Idriba pukullah oleh kalian berdua. Maka majazum mabninya atas hadfin nun. Mabni atas mabniun ala hadfin nun. Nah, nunnya hilang di sini. Seperti itu. Nah, kalau idribu berarti dari tadribuna sama karena dia asalnya afalu khamsah ya. Dua-duanya maka mabni atas hadfun nun. Mabniun ala hadfin nun. Mabniun ala hadfin nun. Terus satu lagi kalau dia bersambung dengan nun niswah ya. Idribna, idribna. Pukullah oleh kalian para perempuan. Pukullah oleh kalian para perempuan. Nah, di sini mabni atas apa berarti? Saya akan dijawab. Mabni atas Ya. Previn, masih ingat? Mabni atas? Oh, boleh semua jawab, Ustaz. Boleh, boleh. Jawab aja, Pak. Oh, Antuna. Iya, itu domirnya Antuna. Tapi mabni atas apa? Oh, idribna. Kalau atas berarti atas. Tapi kalau di Atas sini sukun, Mabni atas atas sukun. sukun ya, Sukun ya, Ustaz sukun. ya? Nah, Oh, dari sukun. mabni atas sukun. Mabni atas sukun. Nah, Mas Antum. Ini domir. Sama seperti ketika dia fi'il mudhari'nya, tadribna. Tadribna. Pukul kalian para perempuan sedang memukul. Di Atas sini sukun juga juga, Ustaz. mabni atas sukun. Sehingga ketika Mabni atas fi'il sukun. amr, dia juga mabni atas sukun. Nah, itu pembahasan tentang fi'il amr. Fi'il amr. Baik. Nah, kalau dia ini pendapat yang di Muyassar satu sih. Tapi kalau mau mengambil pendapat yang majazum, ya bisa juga. Jadi idrib itu majazum dengan tanda jazamnya sukun. Kalau idriba sama idribu mabni majazum dengan tanda jazamnya hadfun nun. Boleh juga. Silakan saja. Mana yang lebih mudah untuk diingat seperti itu. Nah, Santum. Baik, yang berikutnya silakan Abu siapa Pak Mukhalil tadi mau coba. Wal mudhari'u maka fi awalahu awalahu ihda Nah, di sini ada fi, fi ada huruf jar, berarti setelahnya au awwa, ya auliha awa awwali, awaliha awwalihi. Nah, kalau jadi gini, awalihi hmm. ihda zawaida Ihda zawaidi, di sini dia mudhaf ilaih. mudhaf ilaih Zawaidil, lanjutkan. zawaid zawaidil arba'a arba'a arba'u Arba'i, arba'i. Nah, di sini dia arba mengikuti az-zawaidi. Kalau pernah belajar sebelumnya di sini dia naat. Az-zawaidi al-arba'i. Az-zawaidil arba'i. Sama-sama ma'rifah. Nah, lanjutkan boleh? yajma'uha qauluka anitu wa huwa Kalau di marfu'un matanya ana itu ya. Nah, ana itu. Wawa anai wa huwa marfu'un marfu'un. Hmm. Terus bawahnya masih ada abadan abadan. Terus hatta. hatta yadkhulu Nah, kalau alaihi ada hatta nanti kita akan belajar setelahnya adalah an-nawasib. Dia penasob fi'il mudhari. Berarti asalnya yadkhulu, dia yadkhula berubah menjadi yadkhula yadkhula. Hatta yadkhula yadkhula. yadkhula alaihi Nah, nasob nah di sini dia wazannya isim fa'il. Fa'ilun, nasibun. Nasibun. nasibun au jazimun Au jazimun. Nah, ahsantum yakfi baru. Cukup dulu. Kita jelaskan. Wal mudhari'u. Qala muhallif rahimahullah wal mudhari dan fi'il mudhari. Nah, ini agak panjang karena dia mu'rab nih. Satu-satunya kalau ngambil pendapat yang mudah. Maka nafi awalihi yaitu fi'il yang di awalnya ihdaz zawaidil arba'i. Ada tambahan 4 huruf. 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 4 huruf.
atau ada 4 huruf. Ya jama'uha qauluka ana itu. Yang 4 huruf ini dikumpulkan menjadi perkataanmu ana itu. Artinya ada hamzah atau nun atau ya atau ta. Di awalnya pasti itu untuk fi'il mudhari. Wa huwa marfu'un abadan. Maka dia selalu marfu' hatta yadkhul alaihi nasibun. Sampai dimasuki oleh penasab. Alat penasab fi'il mudhari. Au jazimun atau penjazm. Nah, hukum asal fi'il mudhari itu marfu, tapi kalau masuk nasibun penasab maka dia jadi mansub. Kalau kemasukan jazimun penjazm maka dia menjadi majzum. Seperti itu. Tayyib, insya Allah jelas. Nah, akan jelaskan setelahnya adalah an-nawasib dengan al-jawazim. Seperti itu. Tayyib, berikutnya dibaca Akh Previn. Tafadhal. Nah, Ustaz, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hmm, fan nawasibu fan nawasibu asyatu Asyaratun ya. Asyaratun. asyaratun Wahya. wahya an walan wa ini apa ini? An walan wa izna wa iza Wa idan. Idan. wa izan Terus. wa izan wa wakia Kai. Wa kai. wakai Hmm. walam Wa walam lamu. ya lam Lamu. lamu Lamu kai. lamu kai Hmm. walamu Lamul. walamu juhudi Lamul walamul juhudi. juhudi Wa. wa hatta Hmm. Wal. wal jawabu Hmm. wal jawabu bi bil fa'i Hmm. wal wawi Hmm. wa au Wow. Nah, ahsantum yakfi. Barakallahu wa fikum. au. Nah, segitu aja nawasib. Nah, qala rahimahullah, semua qala, beliau melanjutkan fan nawasibu asyaratun. Maka atau ya, jadi fa ikan tadi fa apa ini masih ingat? Fa istinafiyah ya. Nah, dia menunjukkan kalimat baru. Karena kalau di zaman dahulu nggak nggak ada tanda baca ya, nggak ada tanda baca sehingga kita nggak tahu, kita bisa tahu dia kali titik itu dari fa dan wa istinafiyah biasanya. Nah, kalau nggak ada titik ini, terus tiba-tiba fa nawasibu ya, kita tahunya itu titik dari fa-nya itu. Nah, makanya kata sebagai besar juga, jadi kalau diterjemahkan bahasa resmi ya, nggak perlu kita terjemahkan maka atau terjemahkan dan kalau wa ya. Karena itu penunjuk titik aja dan kalimat baru setelahnya, seperti itu. Nah, nawasib, alat-alat penasab, an-nawasib jamak dari an-nasib. Asyaratun ada 10. Nah, kalau di dasar, biasanya kita kenal dengan 7 ya. Atau di Muyasar 1, biasanya Muyasar fi'il nahwi, jilid 1 itu penasab itu ada 7. Di sini tambahkan 3 penjurumnya. Wahya an walan wa idzan mukai wala mukai wala muljuhadi wa hatta. Nah, sampai sini 7. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wal wa'au. Nah, ini 8, 9, 10-nya di bawah. Nah, 3 yang pertama an, lan, idzan. An ini kalau di bahasa Inggris artinya to. Di bahasa Indonesia nggak ada artinya. Tapi kadang dia bisa menjadi untuk ya. Tapi nggak selamanya. Contohnya, ana uridu an adhaba. Ana uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Saya ingin pergi. Nggak kita katakan saya ingin untuk pergi, enggak kan. Tapi saya ingin pergi. Tapi kalau di bahasa Inggris, I want to go.
Nah, itu lebih dekat ke situ. Nah, maka kalau fiil sebelumnya ada an, maka dia menjadi mansub. Adhaba, bukan adhabu. Kemudian lan artinya tidak akan. Lan yadhaba, dia tidak akan pergi. Idzan artinya jika demikian. Jika demikian. Nah, contoh kalimatnya misalnya idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Jika demikian, maka aku akan memuliakanmu. Nah, ini jawaban kalau ada yang berkata, misalnya teman kita, uridu an azuroka. Saya ingin mengunjungimu. Kemudian si yang dikunjungi bilang, idzan ukrimaka. Jika demikian, maka saya akan memuliakanmu. Ya, ketika engkau datang. Idzan ukrima, asalnya dari ukrimu, memuliakan. Kemudian yang keempat, kai. Kai artinya agar, atau supaya, atau untuk. Nah, itu contohnya, eh, kai tas selamat, misalnya. Agar engkau selamat. Agar engkau selamat. Lamu kai, lam yang bermakna kai, yaitu li ya kalau di kalimat. Contoh kalimatnya li. Contohnya, adhabu li ata'allama misalnya. Saya pergi untuk belajar. Saya pergi untuk belajar. Li ata'allama, asalnya dari ata'allamu. Kemudian lamul juhud, ini lam yang bermakna negatif. Ya, biasanya diawali oleh ma, kana, atau lam yakun. Ma, kana, atau lam yakun. Contohnya, maka anallahu liyudhi'a imanakum di surah Al-Baqarah. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Liyudhi'a, asalnya dari yudhi'u. Kemudian contoh yang lam yakunillahu liyaghfira lakum. Allah tidak akan mengampuni kalian. Yaghfira, asalnya dari yaghfir. Kemudian yang ketujuh, hatta, sampai. Sampai atau hingga. Contohnya, hmm, wasbir, wasbir hatta yahkum Allah. Sabarlah hatta yahkum Allah. Sampai Allah menghukumi. Sampai Allah memberi keputusan. Hatta yahkuma. Sampai dia memberi keputusan. Misalnya dari yahkumu. Seperti itu. Nah, itu 7 yang sudah di nahu dasar. Harusnya insya Allah bisa dipahami. Tinggal dihafalkan lagi ya. Untuk yang lupa. An, lan, idan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta. 7 itu minimal harus dihafalkan. Dihafalkan. Diulang-ulang terus. Nah, kemudian yang 8, 9, 10. Ini baru. Yaitu al-jawabu bil fa. Nah, jawab ini adalah di antara uslub bahasa Arab ya. Uslub bahasa Arab. Nah, ini wal jawabu bil fa. Itu maksudnya berarti fa-nya adalah fa sababiyah. Fa'us sababiyah. Maafkan jelek tulisannya. Fa Dalam yang menunjukkan sebab. Fa yang menunjukkan sebab. Nah, dia biasa terletak sebagai hmm, namanya jawab nafi atau jawab tolak. Kita lihat. Tapi kalau di bahasa Indonesia agak susah. Tapi nggak apa-apa. Hmm, apa yang sebelum fa itu menjadi sebab dari apa yang ada setelah fa. Itu masuk dari fa sababiyah. Nah, sebelum fa itu menjadi sebab yang mengakibatkan apa yang terjadi setelah fa. Contohnya, ya waktunya agak mepet, nggak apa kita berarti nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau nggak cukup. Dia bisa jadi jawab nafi atau jawab tolak ya. Nah, apa itu jawab nafi dan tolak? Kita lihat contohnya misalnya atau di sini ada contohnya. Nah, coba cari di syarahnya. Nah, kalau yang ini Anda juga belum belum hafal contohnya. Yang memang agak susah kalau di kalimat bahasa Indonesia juga.
Pak sababiyah. Oh sama ternyata di sini juga pakai ayat nggak apa-apa lah. La yuqdha alaihim fa yamutu. La yamutu. La yuqdha alaihim fa yamutu. Tidaklah mereka dibinasakan hingga mereka mati. Tidaklah mereka dibinasakan hingga mereka mati. Ini surah Fatir ayat 36. Nah, di sini ada la yuqdha alaihim. La yuqdha alaihim, tidaklah mereka diselesaikan, dibinasakan. Ini adalah nafi namanya, kalimat nafi ya, ada la-nya ya. Mereka tidak dibinasakan fayamutu. Nah, sehingga dengan sebab mereka dibinasakan itu mereka akan mati. Panjangnya begitu. Hmm. Kalau mereka kan kalau mereka dibinasakan itu menjadi sebab mereka mati. Dibinasakan mereka mati. Kalau ini tentang ashabun nar ya, penghuni neraka. Mereka itu nggak akan mati, mereka nggak akan pernah dibinasakan, mereka akan selalu disiksa. Nah, tidak ada kematian setelah kematian yang pertama seperti itu. Nah, yamutu syahidnya intinya di sini yamutu asalnya dari yamutuna, yamutuna, ya. Yamutuna mereka mati. Tapi karena ada fa sababiyah di sini, maka dia menjadi mansub wa alamatu nasbihi hadfun nun. Tanda nasabnya adalah menghapus nun karena dia al-af'alul khamsah. Nah, ada qada alaihim fayamutu. Mereka tidak kalau pendeknya mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Itu kalau diterjemah di mushaf ya kalau bisa dicek lagi. Nah, tapi kalau panjangnya ya tadi mereka tidak dibinasakan karena dengan disebut dibinasakan itu mereka akan mati. Seperti itu. Itu fa sababiyah terletak sebagai jawab 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 nafi namanya. Nah, adapun fa yang terletak sebagai jawab tolak. Kalau jawab tolak ini banyak sebenarnya. Perlu dijelasin ya. Ya ada banyak ya, ada 8. Tolak itu nanti ada banyak, ada 8. Tapi makan akan diulang lagi nanti ketika di nahu menengah ke atas, nahu lanjutan. Di sini disampaikan secara lisan aja. Dan di antaranya ada amr, yang paling sering itu amr. Tapi waktunya udah mau habis. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya saja, biar lebih panjang. Nah, kita tutup. Mohon maaf pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi dan dari syaitan. Semoga mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik.